Seterusnya saya persilahkan kepada juru bicara resmi dari fraksi PDI Perjuangan, Ibu Puan Maharani. Siapa yang ditunjuk? Oh, Dr. Lauli. Wah, ini juga. Terima kasih Ketua. Pintar, saya tahu. Memimpin dengan baik, dengan Pintar dia. gayanya yang khas. Terima kasih. Sebelum kami menyampaikan pandangan atau membacakan pandangan fraksi PDI Perjuangan, kami hanya mencoba mengingatkan bahwa pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99 kita melaksanakan pemilihan kepala daerah berdasarkan pemilihan DPRD. Dan itu dikoreksi dalam Undang-Undang 32 karena masalah banyaknya persoalan-persoalan termasuk konflik horizontal yang terjadi pada waktu. Nah, kembali diserahkan pemilihan kepada rakyat. Sekarang kita mau memutar kembali arah jarum jam itu ke belakang. Itu yang ingin kami sampaikan sebelum kita mengambil keputusan itu. Mengingatkan kembali bahwa kita sudah pernah melaksanakan pemilihan DPRD yang syarat dengan persoalan-persoalan pada waktu itu. Baik, mencermati dinamika yang berkembang mengiringi pembahasan rencana undang-undang pilkada, fraksi PDI Perjuangan mencatat satu hal yang sangat merisaukan, yakni kekurangan atau kelebihan manajemen penyelenggaraan pilkada dijadikan rujukan untuk meninjau ulang sistem pilkada langsung oleh rakyat. Terhadap wacana tersebut, fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berketetapan hati untuk tetap berpegang teguh pada paradigma berpikir bahwa manajemen penyelenggaraan pilkada tidak boleh mereduksi prinsip kedaulatan di tangan rakyat. Bukan sebaliknya, pelaksanaan prinsip kedaulatan di tangan rakyat melalui pilkada langsung menyesuaikan dengan manajemen penyelenggaraan pilkada. Untuk menepis kesan subjektif dari sikap tersebut, fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mencoba objektif dengan menganalisis pemetaan masalah pilkada langsung yang diolah berdasarkan temuan pemerintah, dalam hal ini Kemendagri. Berdasarkan kajian pemerintah tahun 2010, dalam pilkada langsung disebutkan setidaknya terdapat 6 keunggulan yang keseluruhannya berdimensi pada penguatan prinsip kedaulatan rakyat dan legitimasi kepala daerah terpilih, yaitu 1. Mencerminkan perwujudan hak dan kedaulatan rakyat. 2. Memperkuat legitimasi kepala daerah. 3. Mendekatkan hubungan antara pemimpin dengan rakyat. Dan ini sudah banyak kita lihat contoh-contoh kepala-kepala daerah yang populer dan merakyat pada sekarang ini, dan terakhir ada yang terpilih menjadi seorang presiden. Melembagakan proses pendalaman demokrasi, deepening demokrasi. 6. Menjamin terpilihnya pemimpin yang capable dan acceptable. Dalam pilkada tidak langsung setidaknya terdapat 3 kelemahan yang berdimensi pada pelemahan prinsip kedaulatan rakyat dan legitimasi kepala daerah, mereduksi proses demokratisasi lokal. Ini bukan saya yang mengatakan, Kemendagri yang mengatakan ini. Memperlemah legitimasi, mendorong penguatan oligarki dan politik di DPRD. Pak Ketua, partai politik kita, sistem partai politik kita bersifat hierarkis. Untuk menentukan siapa calon kepala daerah itu ditentukan oleh Dewan Pimpinan Partai. Dalam hal ini ketua umum partai. Maka kalau kita menganut prinsip pemilihan secara tidak langsung dipilih oleh DPRD, kalau ketua-ketua DPP sudah memutuskan calonnya, ini berbicara tentang oligarki kan? Maka fraksi sebagai perpanjangan tangan partai, fraksi sebagai perpanjangan tangan partai itu yang memilih. Tinggal diinstruksikan dari atas, pilih Pak Priyo Budi Santoso. Berarti bukan DPRD yang memilih. Yang memilih itu adalah pimpinan partai politik pada tingkat atas. Itu yang kami katakan, mendorong penguatan oligarki dan politik. Dan politik uang bisa juga terjadi pada tingkat pemilihan DPRD.
Selain melakukan kajian dan analisis peta permasalahan yang dilakukan oleh pemerintah, pilihan fraksi PD Perjuangan agar pilkada langsung tetap dipertahankan juga berangkat dari argumentasi paradigma perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni memperkuat sistem pemerintahan presidensil dan prinsip kedaulatan rakyat. Terdapat benang merah konstitusionalitas sistem pemilihan presiden, wakil presiden, dan kepala daerah dalam rangka sistem membangun sistem pemerintahan presidensil dan pelaksanaan kedaulatan rakyat. Merujuk ketentuan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, kami tidak perlu menyebutkan pasal-pasalnya karena kita sudah tahu benar. Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden dan DPRD. Perubahan memberikan pembenaran konstitusional bahwa sistem pemilihan dan sistem presidensil, presiden, wakil presiden dan anggota parlemen masing-masing dipilih secara langsung, mandat kekuasaan langsung dari rakyat. Selaras dengan makna tersebut, maka penafsiran terhadap ketentuan gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis, pasal 18 ayat 4, dapat merujuk pada pendapat Mahkamah Konstitusi pada putusan nomor 072073 tahun 2004, bahwa pada frasa dipilih secara demokratis, salah satunya mempertimbangkan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Rumusan yang dipilih secara demokratis masih menurut pendapat MK, yang maksudnya adalah memberi kewenangan kepada pembuat undang-undang untuk mempertimbangkan cara yang tepat dalam pilkada. Karena Undang-Undang Dasar 1945, karena Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah menetapkan pilkada secara demokratis, maka baik pemilihan langsung maupun cara lain harus berpedoman pada asas pemilu yang berlaku umum, yaitu mempertimbangkan berpedoman pada asas-asas pemilu yang berlaku secara umum terhadap makna dipilih secara demokratis. Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil setiap 5 tahun sekali. Dan pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Oleh karenanya pemaknaan terhadap frasa dipilih secara demokratis pada pasal 18 ayat 4 dalam kaitannya dengan frasa kedaulatan berada di tangan rakyat pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar hendaknya dilihat secara sistemik dengan logika konstruksi konstitusi atau konsistensinya dengan peraturan sejenis. Dengan demikian, selaras dengan sistem pemilihan dan sistem pemerintahan presidensil, presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dipilih langsung oleh rakyat, maka gubernur, bupati dan wali kota yang didudukan sebagai kepala pemerintahan daerah juga dipilih secara langsung oleh rakyat, seperti halnya pemilihan anggota parlemen yang juga dipilih langsung oleh rakyat. Kami ingin mengutip beberapa ketetapan RPR, Pak Ketua, yang belakangan ini agak terlewatkan dalam diskusi-diskusi kita membahas tentang undang-undang pilkada ini. Ya. Yaitu ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor 5 tahun 2000 tentang pemantapan persatuan dan kesatuan nasional. Saya hanya mengambil beberapa poin saja. Dalam bab 4 arah kebijakan angka 6 disebutkan memberdayakan masyarakat melalui perbaikan sistem politik yang demokratis sehingga dapat melahirkan pemimpin yang berkualitas, bertanggung jawab, menjadi panutan masyarakat dan mampu mempersatukan bangsa Indonesia. Identifikasi masalah poin 7 mengatakan begini: peralihan kekuasaan yang sering menimbulkan konflik, pertumpahan darah dan dendam kelompok massa terjadi akibat dari proses demokrasi yang tidak berjalan dengan baik. Pada angka 8 dikatakan, berlangsungnya pemerintahan yang telah mengabaikan proses demokrasi
yang menyebabkan rakyat tidak dapat menyalurkan aspirasi politiknya, sehingga terjadi gejolak politik yang bermuara pada gerakan reformasi yang menuntut kebebasan, kesetaraan dan keadilan. Maka kondisi yang diperlukan adalah terwujudnya demokrasi yang menjamin hak dan kewajiban masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik secara bebas dan bertanggung jawab, sehingga menumbuhkan kesadaran untuk memantapkan persatuan bangsa. Jadi dalam ketetapan MPR, implikasi tentang pelaksanaan demokrasi tetap berpulang kepada proses pemilihan oleh rakyat. Itu beberapa catatan yang kami sampaikan, Pak Ketua. Jadi kami tetap konsisten tentang tidak satu paket, jelas bahwa konstitusi mengatakan gubernur, bupati, kepala daerah itu dipilih secara demokratis, berarti hanya gubernur dan bupati dan wali kota yang dipilih. Tentang larangan keluarga dari petahana, kami bisa melihat bahwa itu akan melanggar konstitusi kalau kita melarangnya, tetapi barangkali dalam kompromi tertentu kami dapat menerima bahwa istri saja yang dilarang. Dan uji publik, sampai saat ini kami masih berpendapat bahwa kalau kita meluluskan uji publik itu harus lulus dan tidak, itu bisa berbahaya karena panitia dapat menentukan siapa yang harus menjadi calon dan tidak calon. Kira-kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Lauli sudah fasih sekali itu dengan tradisi NU. Tapi mungkin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tapi bagus karena yang nyampaikan Dr. Lauli saya ikut terap-terapan, ikut senang.